Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu bersama. Sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan agar jarak antara kita tidak terlalu jauh. Silahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduknya lebih diperdepankan lagi. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bangkit berdiri dan kita mau pujikan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur ada Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Bersukacita hari ini, setiap hari, hari demi hari kita harus menikmati sukacita yang daripada Tuhan, amin. Kita akan pujikan bersuka dalam Tuhan.
yakin dan percaya bahwa di kemudian hari nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita akan bertemu dengan Tuhan dan kita mau mempersiapkan diri kita untuk terus membekali diri kita sehingga kita layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita akan pujikan ada pertemuan di udara. Bapak Ibu Saudara ada? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik oleh Tuhan. Yang bertugas silahkan untuk mempersiapkan diri. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, Engkau mengurapi dan menyucikan sehingga persembahan kami layak untuk Engkau dan dapat dipergunakan di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang terus memberkati setiap kami. Engkau terus memimpin kehidupan kami sehingga kami dapat menikmati berkat demi berkat daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
yang baru dari Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka hati kita. Mari kita yakin bahwa kehadiran Tuhan yang tak terbatas membawa kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
saya. Cek, udah, oke. Makasih Yesus, makasih Bapak. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan. Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah yang maha pemurah dan pengampun, yang melayakkan kami hari ini bisa beribadah, berbakti bersama-sama. Kami bisa berduyun-duyun datang kepadamu di seluruh penjuru kota, di seluruh penjuru bumi. Hari ini umat-Mu datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Terutama Tuhan, kami masuk minggu-minggu sengsara, penderitaan Yesus sebelum disalibkan di puncak Bukit Golgota. Bapa, kami berserah kepadamu. Kami berserah kepadamu. Allah yang maha mulia, Allah yang maha pengasih dan penyayang. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Karena kasih-Mu yang besar itulah Engkau tebus kami, Engkau rebut kami dari ancaman hukuman kekal selama-lamanya. Engkau gantikan dengan kemenangan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Bapa, hari ini umat-Mu yang setia tetap bisa hadir, tetap bisa bersama-sama berhimpun untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Bapa. Karena itulah yang mendatangkan hormat, kebesaran bagi nama-Mu saja. Kebesaran yang luar biasa, keagungan di atas segala kemuliaan bagi-Mu sendiri, bagi Allah yang perkasa. Glory, haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia, di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, suci dan aman padanya. Mari puji Dia, Raja
kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, Engkau memberkati setiap hati kami. Jadikan lahan yang subur untuk ditaburi benih-benih sabda-Mu yang suci. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jam ini sepenuhnya dalam genggaman kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk selamat pagi saudaraku. Selamat beribadah kembali dalam kasih Kristus. Ya, ini masih banyak yang berlibur, ya, masih banyak yang mudik lah, mungkin wisata atau apa ya, jadi masih berasa senyap. Ya, tapi puji Tuhan hari ini kita sudah dikumpulkan Tuhan, dihimpun dari berbagai tempat, dan kita mendapat kesempatan yang indah untuk beribadah pada hari ini. Khusus hari ini ada apel siaga Royal Rangers yang ya tertunda-tunda ya, sudah 6 bulan kami tidak apel siaga, jadi kami harus segera mengadakan apel siaga. Jadi harap kita bisa tetap konsisten dengan panggilan kita, tugas kita. Memuji Tuhan karena cuaca hari ini bagus, Tuhan kasih kesejukan bagi kita semua. Meskipun banyak tantangan ya. Hari ini ada juga tamu dari Jakarta ya, Bapak Ibu Jaswadi, ya betul ya. Ada ya? Mana tamu dari Jakarta? Bisa angkat tangannya? Oh ya, terima kasih. Sendiri Pak? Hah? Oh, hanya putranya? Oh ya, terima kasih. Selamat datang ya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, sekali lagi saudaraku yang baru hadir hari ini ya, yang minggu lalu tidak ada juga mudik, tetapi sebagian memang belum pulang ke Semarang. Ya, tapi mari kita tetap fokus ya pada kemurahan kebaikan Tuhan, dan terutama minggu ini kita mengenang minggu sengsara Tuhan Yesus ya. Jadi ya bagaimana ya, kita harusnya bisa menjiwai panggilan ini ya. Kita tahu bahwa anugerah dan kasih Tuhan akan melindungi ya. Tahun ini tema kita tahun pembelaan Tuhan. Nah, implikasinya di sini ini ya, implikasinya tanduk kekuatan orang benar akan ditinggikan. Itu temanya, subtemanya ini ya. Berbagailah manusia yang kekuatan di dalam Tuhan. Ini implikasinya dari tahun pembelaan Tuhan. Nah, tahun ini kalau kita tidak dibela Tuhan pasti kita gagal. Banyak tantangan, banyak ujian, bahkan ya mungkin ya terlalu berat mungkin tahun ini bagi kehidupan setiap orang ya. Tapi kita percaya tahun ini ada pembelaan Tuhan. Salah satu implikasinya ya ini yang kita mau terapkan dalam hidup. Jadi mari kita mendekat, kita tetap bersama-sama Tuhan, kita bersama dengan Dia. Makanya dalam minggu depan kita mulai dengan doa 50 hari ya. Kita terus setiap sore akan berdoa ya. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya ya kalau kita mendekat maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi begitu rupa sehingga saudara dan saya tetap ada dalam penyertaan kasih-Nya, penyertaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bersyukur hari ini sekali lagi ya masih cukup banyak yang hadir, meskipun banyak juga yang belum datang, masih entah kemana aja enggak tahu. Haleluya. Nah, saya sendiri enggak tahu ya, memang banyak tantangan lah, tapi puji Tuhan ya. Banyak tidak tahu, saya cuma ngomong sama istri saya sama Lili mungkin ya, cuma 2 orang saya ngomong ya. Kemarin itu tanggal 22, itu ulang tahun saya di sini. 34 tahun sudah saya melayani di tempat ini sebagai gembala sidang. 22 Maret tahun 92. Persis kemarin tanggal 22 sampai kaget saya. Ya. Hati saya dalam bahasa kita bunga ya.
saya langsung ikut paduan suara. Karena saya, wah Tuhan luar biasa nih. Saya ulang tahun pelayanan, 4 tahun sudah. Ditambah saya di sini, itu 51 tahun pengabdian saya luar biasa. Kalau enggak pemeliharaan Tuhan, seperti tadi saya bilang, tahun ini kita dibela Tuhan, saya enggak sampai di sini pasti. Sudah 51 tahun pengabdian saya di sini. Dan 34 tahun menjadi gembala sidang sejak tahun 92. Ya, itu di ruang Tiranus tertulis. Jadi ketika saya diingatkan, saya kaget ya. Terus saya ikut paduan suara. Ya, waduh, ya ini saya bersyukur Tuhan, kok saya masih dikasih kesempatan ya. Jadi bersyukur, tadi saya bilang makanya tahun ini tetap berpegang ya, jangan menjauh daripada Tuhan. Ya, saya rasakan ya, kemarin serangan juga, tahu-tahu drop ya, saya keringet dingin dan mau pingsan ya. Di tensi ternyata rendah, tidak ada apa-apa itu, pasti ada serangan ya. Tapi saya tadi sudah sampaikan pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Jadi 34 tahun saya sudah menggembalakan di sini dan itu saya pegang itu ya. Tanduk keselamatan orang benar akan ditinggikan, bukan direndahkan loh ya. Kita akan ditinggikan, luar biasa. Saya dikuatkan banget tuh. Implikasinya kita akan ditinggikan, bukan direndahkan ya. Jangan salah mengerti dan jangan mencoba untuk merendahkan, jangan ya. Tuhan akan lindungi kita. 51 tahun sudah saya mengabdi di sini, 34 tahun sebagai gembala sidang. Saudara bisa bayangin ya. Kalau enggak dari sana mana mungkin, enggak mungkin gitu. Jadi bersyukurlah saudaraku, saudara masih punya gembala sidang. Syukurlah. Saya enggak pernah dengar saudara bersyukur loh. Cuma nuntut-nuntut aja ya. Tuhan besok minggu aku pengen kebaktiannya luar biasa, khotbahnya luar biasa, saya sampai bingung ya. Enggak pernah bersyukur loh orang sini itu, enggak ngerti ya. Tapi tuntutan ya memang. Kalau doa Sabtu itu Tuhan berkati supaya kebaktian kami luar biasa, enggak biasa-biasa saja. Aduh, saya tertekan kalau ngomong begitu. Malah enggak ada yang bersyukur, punya gembala sidang itu enggak tahu, saudara bersyukur mana enggak. Saudara bersyukurlah, bukan malah menuntut-nuntut gitu ya. Saya bersyukur, wah Tuhan pemeliharaanmu luar biasa. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara itu, wah enggak main-main saudaraku ya. Ya jarang loh seperti itu peristiwa. Dan pengabdian seperti itu jarang, tapi bukan karena kami sekali lagi. Makanya kita masuk dalam tahun ini yang penuh dengan bahaya, penuh dengan rintangan, tapi percaya tahun pembelaan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan akan terus membela saudara dan saya, memegang tangan saudara dan saya untuk tetap setia, untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Dunia boleh kacau seperti hari-hari ini, bahkan mengerikan ya. Tapi pertolongan Tuhan tetap disediakan bagi saudara dan saya. Ya, tolong kita jangan ya. Betul-betul kita lihat kemurahan Tuhan, anugerah dan kasih Bapa. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kita sebentar ada banyak acara ya. Komsel Bergota akan pergi untuk kebaktian Padang ya. Rensus akan upacara. Jadi banyak, numpuk saudaraku, terlalu banyak yang harus kita kerjakan ya. Jadi hari ini tetap kita bisa tegar lah ya. Dukungan Bapak Ibu kami butuhkan. Dan terima kasih selama ini ada dukungan. Waktu 30 tahun saya bagikan itu pada orang tertentu. Terima kasih mendukung kami selama 30 tahun. Sekarang sudah 34 tahun ya. Dan itu tidak bisa dilakukan kekuatan sendiri. Tapi bisa lihat di mana-mana, di sini aja kan paling 5 tahun, 4 tahun, 2 tahun selesai semua. Ini kami 34 tahun, tidak main-main. Dan sudah 51 tahun saya mengabdi di sini. Wah, sekali lagi itu karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Itu jangan berpikir untuk direndahkan, tolong. Karena tanduk keselamatan, tanduk kekuatan orang benar akan ditinggikan, bukan direndahkan, enggak. Gereja ini tetap akan ditinggikan ketika saudara dan saya melihat anugerah kasih dan kebesaran Bapa dalam setiap diri kita. Nah mudah-mudahan tadi kita betul-betul bersyukur ya. Saya tadi sampai tidak bisa ngomong ya. Saya mau ngomong apa? Saya diam aja dulu. Saya melihat campur tangan Tuhan bagi gereja ini.
bagi setiap kita, harusnya begitu kan. Ya. Nah kalau tidak sadar ya tidak tahu. Dan meskipun hari ini belum lengkap, ya, tapi itu kemurahan Tuhan. Kita berada di tempat ini karena campur tangan Tuhan yang begitu baik, kasih yang mulia. Haleluya. Nah, sebentar pada hari Jumat kita mengadakan peringatan kematian Tuhan Yesus. Itu sore hari bukan pagi. Sekali lagi jangan sampai ada yang kecelek. Sore hari jam 5 ya. Peringatan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Kita akan bersama-sama memperingati ya, puncak penderitaan Yesus. Nah, sebetulnya memang kita tidak tahu. Kalau dipikir itu tidak benar. Tapi ya sudah ikut saja ya. Kalau 3 hari 3 malam tidak mungkin, Jumat 1 minggu 3 hari 3 malam itu tidak mungkin kan. 3 hari 3 malam dimulai Rabu, Kamis, Jumat, Minggu bangkit, itu 3 hari 3 malam. Kalau Jumat, Minggu sudah bangkit itu bukan 3 hari 3 malam. Tapi ya kita ikuti sajalah ya, ikuti aja. Nah makanya sebab itu Jumat Agung kita peringati, tolong ya hari-hari ini kita menjiwai ya. Merasakan insyaf tanpa anugerah kasih dan pertolongan Bapa kita tidak di sini ya, kita tidak di sini ya. Bersyukur saudaraku sekali lagi untuk campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ya kalau kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini, gereja mau diangkat loh ya sebagai mempelainya. Apakah kita siap? Apakah bukan hanya orang tertentu yang siap? Mari kita semua siap. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita melihat dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 7 mulai. Mazmur 22 mulai ayat yang ke-7. Mazmur 22 mulai ayat 7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Saya ulangi. Tetapi aku ini ulat ya, dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meliputkannya. Saya ulangi, biarlah dia yang meluputkannya. Karena ia berserah kepada Tuhan. Biarlah dia yang melepaskannya. Sebab dia berkenan kepadanya. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Haleluya, berbahagia saudaraku yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, hari ini kita melihat suatu kiasan yang luar biasa. Perumpamaan seperti model atau seperti lambang gitu ya. Aku ini ulat, luar biasa ya. Jadi kalau kita pikir seperti apa ya? Nah, kadang kita kurang menyadari ya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan itu juga aneh-aneh ya. Ya kemarin waktu rapat juga kami bahas kok ada aneh-aneh. Dan kami hanya bisa tersenyum, apa iya begitu. Waktu rapat kami ada orang-orang tertentu yang dihubungkan dengan sekitar lingkungan hidup kami, lingkungan hidup gereja ini, dan itu mendatangkan suatu pertanyaan besar. Nah, kalau hari ini kita melihat
Tetapi aku ini ulat. Ya, ular ya, bukan ular, tapi ular ya, ulat gitu ya. Nah, di Antartika itu kan dingin sekali ya. Salah satu pemenang dan kelihatan pemenang utama, Master Chef itu ya, dihadiahi oleh pemerintah Amerika untuk ke Antartika. Antartika itu kutub ya, nggak tahu kutub utara mungkin, dingin sekali. Nah disitulah banyak ikan semacam ikan salmon, ikan yang rasanya enak sekali. Juara Master Chef, juara chef masak itu dikirim ke sana supaya lihat sendiri ikan-ikan yang begitu hebat seperti ikan salmon. Jadi kalau dimasak enak sekali ya. Sini pernah saya ditawari sama orang JKI Injil Kerajaan itu, Pak Adianto suka salmon enggak? Apa itu? Ya main tempat saya, main ikan salmon. Karena dia pedagang ikan besar ya. Maksudnya pedagang ikan yang mahal-mahal gitu loh. Bukan ikan biasa. Saya bilang, wah ya nanti dulu lah. Belum tentu seperti dapat kesempatan dan mau makan ikan seperti itu. Nah itu di kutub utara mungkin ya, di Antartika tuh ada keanehan-keanehan seperti itu. Nah kalau kita lihat di Alkitab seperti ini, ya, aku ini ulat dan bukan orang. Nah, ini melambangkan hari-hari ini tentang siapa penebus kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sesuatu yang sangat langka. Tuhan mengaku dirinya, itulah aku ini ulat, bukan manusia. Nah kita berpikir bagaimana ya, tapi itulah ya misteri-misteri apa yang kita hadapi dalam hidup, misteri yang kita tidak bisa pecahkan begitu saja ya. Nah, saya pikir ada kesempatan yang besar bagi kita untuk melihat campur tangan Tuhan yang indah. Bilangan 19 mulai ayat yang pertama. Bilangan 19 mulai ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepada seekor lembu betina merah anak yang tidak bercela, yang tidak bercacat, dan yang belum pernah dikenakan kuk. Karena kamu harus memberikannya kepada Imam Eleazar. Lembu itu harus dibawa keluar perkemahan dan disembelih di depan imam. Ayat yang keempat. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu dipercikkannya 7 kali ke arah sebelah depan kemah pertemuan. Lalu lembu itu harus dibakar habis di depan Imam Eleazar, di depan mata Eleazar. Kulit, daging, dan darahnya harus dibakar habis bersama kotorannya. Imam itu harus mengambil, ayat yang ke-6, harus mengambil kayu aras, hisyop, serta kain merah tua, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian imam harus mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu ia masuk ke perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar lembu itu harus mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Ayat terakhir, ayat 9. Seseorang yang tahir harus mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar perkemahan, supaya abu itu tersimpan bagi umat Israel untuk air pentahiran. Itulah penghapus dosa.
Nah ini luar biasa ya. Kiasan-kiasan ini seperti lambang tadi luar biasa ya. Ya kalau kita lihat di sini sesuatu yang ya dipertanyakan mungkin, tapi itu misteri yang betul-betul kita perlu tahu saudaraku ya. Dikatakan sini, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tak bercela. Tidak ada lembu merah itu, tidak ada. Kalau ada tuh keistimewaan dan tuh berapa puluh tahun sekali baru ada. Tapi itulah tuntutan Tuhan luar biasa ya. Yesus seperti lembu merah ya, yang dikorbankan tadi ayat 9 untuk penebus dosa. Nah, yang anehnya kan selalu biasanya lembu jantan, kambing jantan, domba jantan, tapi betina. Tuhan Yesus bukan betina, jantan. Betul, tetapi enggak. Ternyata Yesus itu ulat, saudara. Ulat itu enggak punya jenis kelamin. Bisa jantan, bisa betina. Itulah Yesus, luar biasa ya. Nah tadi kita baca, dia sangat menghormati Allah sebagai ibunya. Karena di dalam jenis ini tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Yesus itu ulat, tidak punya jenis kelamin sebetulnya. Memang secara fisik dia jantan, ya. Tapi secara Alkitab, dia secara teologi dia tidak punya jenis kelamin karena ulat. Ulat itu tidak ada ya, jenis kelaminnya. Jadi ya bersyukur saudaraku, Tuhan memenuhi syarat untuk disembelih, kemudian dikorbankan jadi penebus dosa. Dan hari-hari ini kita memperingati saat itu. Ya, saya seringkali mempelajari ayat ini, kembali diingatkan lagi. Waktu di Australia, saya sampaikan sampai Pak Sebastian tanya, Pak Adianto kok sampai situ-situ ya penyelidikannya? Ya saya tidak nyelidiki sendirilah, saya belajar kok ya. Dan betul-betul waktu saya sampaikan di Australia, mereka seperti ya apa ya, sudah lembu betina merah lagi, dan sekarang ini sudah disiapkan di Yerusalem karena sebentar lagi bait suci yang ketiga akan didirikan. Syaratnya harus ada lembu merah. Nah, lembu merah itu saya pikir kalau kami pergi ke mana, Thailand ya, ke Thailand gitu ya, dan ke Myanmar ya, syarat mereka orang Buddha itu lembunya harus lembu yang putih. Lembu putih, lembu yang ternyata tidak ada lembu putih, mereka pakai lembu bule ya, jadi kekurangan pigmen, jadi lembunya putih. Saya lihat di pameran yang diadakan oleh mereka, betul-betul lembu hidup tuh ya, kerbau hidup tuh, tapi bule putih ya, putihnya tidak putih bener lah, bule. Tapi kalau ini betul-betul merah, luar biasa. Itulah Yesus ya, ulat, bukan manusia, dan dia disiapkan bagi kita. Dan hari-hari ini kita memasuki masa sengsara Yesus, kita menyambut dia ketika kita berseru Hosana, Hosana, tapi tidak mau nurut tadi. Hosana tidak mau dinyanyikan. Ini dinyanyikan waktu Hosana ya. Hosana Yesus masuk Yerusalem. Hosana itu artinya ya Tuhan selamatkan kami. Rakyat berseru-seru ketika Yesus naik keledai itu. Hosana artinya Ho itu Yehova. Hosana selamatkan kami. Nah itu ya, ketika Yesus masuk, rakyat berseru selamatkan kami lah. Pengertiannya mungkin lain. Rakyat ingin diselamatkan dari penjajahan Romawi, merdeka sebagai bangsa, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Hosana adalah selamatkan kami dari ancaman hukuman kekal karena dosa kita. Haleluya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, aduh Tuhan luar biasa ya, kiasan tadi, lembu betina dan warnanya merah. Kok bisa ya, Tuhan Yesus luar biasa ya. Maka saya bayangkan kalau saya itu laki-laki, kalau bayangkan Yesus itu tidak pernah bagaimana loh. Tapi benar-benar seperti ya konkret ya, seperti Yesus gitulah. Saya tidak pernah membayangkan dia laki atau perempuan ya. Tapi bagi wanita tidak tahu.
Dia membayangkan Yesus seperti apa? Sebagai kekasih laki-laki atau sebagai Mesias? Kalau saya sebagai Mesias kan, karena saya laki-laki. Saya tidak pernah bayangkan Yesus sebagai seperti perempuan bayangkan laki-laki. Kalau wanita bayangkan Yesus seperti apa saya tidak tahu. Tapi kita lihat di sini, itulah ulat, ya, bukan manusia. Dan kita melihat rahmat dan anugerah Tuhan itulah dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi yang pertama, Yesus adalah korban pelepas, ya, korban penghapus dosa. Abunya itu kemudian dipakai untuk menghapuskan dosa umat Israel. Ya, setelah disembelih, darah, kulit, dagingnya semua dibakar habis, abunya dipakai untuk dipercikan sebagai menebus dosa umat. Luar biasa ya. Itulah masa-masa sengsara Yesus yang kita peringati hari-hari ini. Kita tidak bisa membayangkan betapa mulianya, ya, kebaikan, anugerah. Banyak orang tidak bisa membayangkan siapa atau manusia Yesus itu. Tidak semua menghargai pasti. Bahkan orang Kristen pun belum tentu menghargai. Ya. Tapi mari kita meresapi coba. Kita belajar sungguh-sungguh betapa besarnya, dalamnya, tingginya kasih Allah kepada saudara dan saya. Sehingga kita ada di sini. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadi akibat dari pendurhakaan yang mula-mula oleh Adam dan Hawa terhadap Allah di dalam Taman Eden atau Taman Firdaus, itulah yang menyebabkan manusia jatuh di dalam dosa, hina, kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah tidak ada lagi kedekatan dengan Dia. Ya, kita hanya seperti apa ya? Ya, tapi Tuhan mengajar saudara dan saya, ya. Karena apa? Kemudian alam semesta ikut menderita karena kejatuhan manusia dalam dosa, betul? Ya. Bumi dikutuk, tanah dikutuk. Itulah sebabnya menjadi suatu korban yang tidak tahu tanah tidak bersalah, yang salah Adam dan Hawa, tapi tanah ikut dikutuk kan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 3 mulai ayat 14 gitu. Jadi kejatuhan telah menyebabkan kejahatan alam juga, ya. Ya. Sayang ya, alam itu jadi dikorbankan juga seperti itu. Wabah penyakit mulai timbul, membinasakan manusia. Masa kekeringan, tidak ada air hujan, tidak ada air kehidupan. Itulah tanah dikutuk sama Tuhan sejak manusia jatuh dalam dosa. Model-model gitu mengganggu umat manusia, menyebabkan manusia terpaksa membanting tulang. Ini saya sudah mulai lihat dan saudara mungkin mulai dengar ya. Ada 700.000 macam pekerjaan yang digantikan robot. Ngeri ya. Di Tiongkok sudah dibikin 300.000 tentara dari robot dan akan dibikin 300 juta. Itu seperti Alkitab berkata nanti. Ngepung Yerusalem itu ternyata robot. Bukan orang. Nah, sekarang aja lempar rudal, tidak perlu tentara maju kan. Tiongkok sudah membuat 300.000 tentara dari robot. Tapi akan membuat 300 juta. Ya, gampang banget tuh mereka chip kan disambung-sambung aja. Beli chip ini, beli chip itu sambung. Dan dikatakan ya, chip itu ya jauh lebih pintar dari manusia karena otak 1 miliar manusia dimasukkan dalam robot berupa chip tadi. Chip apa, chip perintah, chip apa, chip penerimaan, chip apa. Sehingga lengkap ya. Tidak bisa manusia menandingi otak 1 miliar manusia dimasukkan dalam robot. Kok mana bisa kita menandingi robot? Tidak bisa. Tapi itu yang terjadi ya, kita waspada dan prihatin lah. Nantinya tidak ada lagi tenaga kerja manusia. Ya, kami punya contoh-contoh yang luar biasa. Bagaimana produksi nasi bungkus itu aja. Produksi nasi bungkus itu dikerjakan oleh robot. Ya, Tiongkok luar biasa itu. Nasi bungkus dibikin oleh robot semua, tidak disentuh oleh tangan manusia. Seperti itu luar biasa ya. Jadi nanti kita, makanya saya bilang kalau tidak ada pembelaan Tuhan berat kan ya. Berat sekali. Kita lihat kehidupan yang sangat sulit karena memang itulah
karena kutuk, karena dosa. Kejatuhan menyebabkan kejahatan alam juga seperti penyakit, kekeringan, dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat seperti ini, ya perlu penebusan lah ya. Yesus harus menebus manusia. Kalau enggak susah ya. Mazmur 107. Mazmur 107. Mazmur 107. Mazmur 107. Ayat 11 mulai. Mazmur 107 mulai ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Betul ya? Ayat yang ke-12, ditaklukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tersandung tetapi tidak ada yang menolong. Ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan Ia menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan Ia mematahkan belenggu-belenggu mereka. Ini yang pertama, ya. Supaya Yesus melakukan yang luar biasa, maha karyanya. Ia membawa mereka keluar dari dalam gelap, ya, dari dalam kekelaman. Setiap bulan April kita merayakan Hari Kartini, ya. Dari dalam gelap timbullah terang, seperti itu. Kegelapan bangsa ini terutama untuk kaum wanita, ya, yang gelap, tapi ketika ada sosok yang bernama Kartini, kaum wanita diberdayakan. Nah itu. Ya, kalau dulu kami di Wanara itu setiap 21 April, artinya pada hari Minggunya kami merayakan hari Kartini. Kaum anak-anak remaja pakai pakaian kebaya dan sebagainya. Di sini tidak tahu, tidak ada lah. Karena kami selalu tiap tahun merayakan, menyanyikan, habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau di sini kita lihat karya penebusan itu, penebus dosa, membawa manusia keluar dari gelap dan kelam. Dan yang kedua, mematahkan belenggu-belenggu mereka, belenggu dosa, belenggu penistaan, belenggu apa saja. Ya, itu yang Tuhan lakukan. Menurut Mazmur 107, berbahagialah saudaraku, ya, lembu merah betina itu disembelih bagi saudara dan saya. Dan itulah Yesus. Ya, lambangnya itu luar biasa ya. Seperti misteri yang tidak bisa kita tangkap dengan mudah, tapi itulah ulat ya. Itu luar biasa ya. Tidak tahu nih orangnya tidak ada nih. Yang pernah ke New Zealand selama, tidak ada juga ya. Selandia Baru. Itu ada satu gua di mana untuk masuk ke sana orang harus diam, tidak boleh bersuara, pakai kano, dan tidak boleh suara air itu gemericik karena di dayung kan tidak boleh, pelan-pelan ya. Itu glowworm ya, ulat yang bercahaya. Selama masuk itu gelap, tapi ulat-ulat itu bercahaya seperti bintang, bagus sekali ya. Saya tidak ke sana, cuma saya baca laporannya. Di sini ada 2 orang sedikitnya yang pernah ke sana. Ya. Jadi kalau sampai kedengaran suara, itu kan kelap-kelipnya mati. Kelap-kelipnya mati. Jadi malah hilang keindahannya. Orang ke New Zealand, Selandia Baru untuk melihat keindahan gua itu. Kalau sampai kelap-kelipnya mati ya tidak indah lagi, tidak lihat. Jadi mereka diam semua, diam. Kano itu berjalan pelan-pelan dan kelihatan kelap-kelipnya tadi. 2 hal yang mereka lakukan. Ya. Yang dilakukan nih ulat tadi. Pertama, kalau mereka kenyang, mereka mati. Tapi kalau lapar, kelap-kelipnya menyala. Yang kedua, kalau dengar suara yang lain, yang asing, mereka mati. Ya. Jadi kalau masuk ke situ, saya baca laporannya, wah itu luar biasa ya. Sehingga lihat keindahan seperti bintang di langit seperti itu. Nah itulah ulat, saudaraku ya. Ada keindahannya, bukan saudara bayangkan ular yang elek, ya, yang kalau kita injek-injek, bukan begitu ya. Ini ulat yang baik, saudaraku, ulat yang berkilat-kilat, ulat yang menyala-nyala. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Aku ini ulat dan bukan manusia.
Dan itulah yang menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Karena ulat itu tidak berjenis kelamin. Ya, sehingga lembu betina itu juga melambangkan Yesus. Walaupun fisiknya jantan, tapi dialah Yesus yang tidak berjenis kelamin. Ya, saya tidak tahu maksudnya secara rohani tentunya ya. Secara jasmani dia laki-laki benar sih. Tapi secara rohani dia tidak berjenis kelamin. Seperti apa yang digandaki firman Tuhan. Dia betul-betul betina. Lembu betina, lembu merah yang disembelih. Dan itu langka banget saudaraku. Tapi Tuhan sudah sediakan secara luar biasa. Jadi kalau kita lihat kenapa dosa itu harus ditebus, saudara bisa lihatlah. Karena alam juga dikutuk. Sehingga ada kesakitan, ada penyakit, ada kekeringan, ada bala kelaparan karena alam tidak menghasilkan sesuatu. Ya dosa itu rentetannya banyak. Hati-hatilah. Kemarin kita sudah belajar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, kita bertobat ya. Seperti itu yang digendaki Tuhan. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Yakobus 1 mulai ayat yang ke 13. Yakobus 1 mulai 13. Lebih baik mulai 12 ya. Berbahagialah orang, mulai 12 lebih baik. Yakobus 1 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah ini dosa saudara ya. Jadi jangan menyalahkan ya, siapa-siapa kalau kita berdosa, kita dicobai oleh diri sendiri, kita diseret seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan ya, kemudian dosa itu kalau sudah matang ya, dosa itu kalau sudah matang saudaraku ya, tentu bisa lihat ya, biasanya orang tidak sadar kan, karena dosa itu kemudian jadi kebiasaan ya, gaya hidup ya. Kalau minggu mungkin oke, tapi hari-hari lain kita mungkin seperti ini. Dosa itu menjadikan kita kebiasaan, sehingga dikatakan dosa itu lalu menjadi kebiasaan yang mendatangkan kematian rohani. Nah kalau tidak ditebus gimana? Tadi main kita belajar korban penghapus dosa itu, ya memang Tuhan menghendaki manusia ditebus. Saudara dan saya yang mau percaya kepadanya tidak binasa. Hari ini tema kita penginjilan, supaya tidak ada orang yang mati konyol. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita binasa kekal selama-lamanya. Kita percaya dan sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh menerima Dia dalam hidup ini, kita tidak akan mati konyol. Dosa itu lalu menjadikan kebiasaan yang mendatangkan kematian rohani, yaitu pemisahan yang kekal dari Allah di dalam neraka. Ya, jadi kalau orang bilang, tidak ada neraka, terserah. Tapi neraka maksudnya kita dipisahkan secara kekal dari Sang Pencipta. Sekali lagi, mungkin saudara ngomong tidak ada neraka, tidak percaya, terserah. Tapi yang penting neraka itu kita dipisahkan dari Sang Pencipta dalam kekekalan, tidak pernah lagi bisa kontak dengan Dia. Nah, sia-sia toh. Ya, padahal hidup itu kan ya bukan sekedar seperti apa yang kita, hidup itu sebuah anugerah yang besar ya. Kehidupan yang benar-benar mendatangkan sebuah ya, ada cita rasa, ada ada pencapaian ya. Saya kalau lagi down gitu ya, susah ya. Tapi saya betulin apa sepeda motor mungkin, tidak bisa nyala jadi nyala. Wah,
Tidak sakit lagi, saudara. Ya, ketika daunnya tidak sakit lagi, kemarin juga begitu. Ya, ketika kemudian di tensi saya rendah sekali, loh. Tensinya rendah sekali. Ya, tapi saya sambil kerja, ketika berhasil saya seperti sembuh. Ya, seperti sembuh dan baik lagi, saudara. Ya, saya sudah putus asa kemarin. Waduh, saya seperti orang seperti geliyeng gitu ya. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Ketika kita tuh mencapai sesuatu, ya ketika Tuhan tolong kita, maka kita akan segar, jiwa kita akan hidup. Nah, itulah kehidupan. Tapi kalau kita dijauhkan dari Sang Pencipta kekal selama-lamanya, habislah, ya. Habis kita. Nah, puji Tuhan. Itu yang pertama tadi, ya. Jadi kita lihat yang kedua sekarang, ya. Tadi yang pertama untuk penghapus dosa, yang kedua korban penebusan. Artinya didamaikan dengan Allah. Ya, kita ini seterunya Allah, musuhnya Allah. Kita ini seteru. Sebelum kita betul-betul dimenangkan jiwa kita adalah seteru Allah, musuhnya Allah. Jadi Allah tidak bisa suci, Allah tidak bisa kudus, ya, dengan membiarkan dosa, membiarkan gangguan-gangguan hukum ilahi, tidak bisa. Ya. Nah, saudara mau apa ya? Betul ya. Saudara makan ada laler, ya Ibu Adianto ngambil itu apa? Ceplek untuk membunuh. Diganggu udah mau ya. Laler aja kita ada. Ya, Pendeta Jos dari Singapura pernah saya ajak makan di Sri Ratu. Di waktu itu belum sekarang ya, ada semacam KFC. Tertutup rapat kaca semua. Ketika ada satu lalat dia kejar di dalam ruangan yang besar itu, dia kejar kalau bisa supaya dapat membunuh lalat itu manusia, apalagi Tuhan. Dia tidak bisa melihat yang hukum pelanggaran hukum-hukum ilahi, tidak bisa. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak bisa lah. Ya, Tuhan tidak bisa, itu Maha Kudus. Kita maunya ya hidup itu enteng-enteng saja, terserah kita. Nah, itu ada hukum-hukumnya, tidak bisa. Saya ulangi. Allah tidak bisa hidup suci atau kudus dengan membiarkan gangguan terhadap hukum-hukum ilahi. Karena alasan ini Allah harus memandang dosa, ya, dengan murkanya dan dengan penghakiman. Ya, itu risikonya, ya. Makanya sekarang kita lihat ada yang kedua, korban pendamaian tadi. Penting, saudaraku ya. Roma 1. Suratan Roma. Pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga. Roma 1:18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah tadi, Tuhan tidak bisa membiarkan loh, hati-hati ya. Kalau kita masih gini itu yang masih ya main-main terus dengan dosa ya, apa sajalah. Saudara tidak usah dijelaskan lah. Ya, tidak bisa. Ini jelas sekali. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, makanya kita datang kepada Tuhan itu ya memuji, berdoa dalam roh dan kebenaran. Tidak bisa asal-asalan, ya, tidak bisa. Ya, mari kita lebih jauh ke dalam rencana Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Ulangan 21. Mari kita lihat bersama-sama. Ulangan 21 mulai ayat yang ketiga. Lalu para tua-tua dari kota yang terdekat dan tempat orang yang terbunuh itu harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai dan belum pernah menghela dengan kuk. Ya. Ulangan 21 ayat 4 sekarang. Para tua-tua kota itu harus membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan belum pernah digarap atau ditaburi di sana. Di lembah itu mereka harus mematahkan batang leher lembu muda itu. Ayat yang kelima, para imam Bani Lewi harus datang mendekat, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu
untuk melayani Dia dan memberi berkat demi nama Tuhan menurut keputusan mereka lah. Setiap perkara luka melukai diselesaikan. Ayat yang ke-6. Semua tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang terbunuh itu harus membasuh tangan mereka di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Mereka harus menyatakan, tangan kami tidak menumpahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Bisa lihat saudara ya. Itu kalau hukuman mati zaman dulu tuh kepala ditaruh di alat, kemudian alat itu diputer, lehernya diputer patah. Itu bukan hanya untuk manusia loh. Tuhan menghukum itu seperti itu. Ya, lembunya itu dimasukkan dalam alat, memang mereka punya. Kemudian diputer, lehernya dipatahkan. Sehingga tadi imamnya bilang, kami tidak menumpahkan darah. Kami tidak melihat bagaimana dia mati karena dipatahkan lehernya. Wah, luar biasa. Tapi sekali lagi, lembu betina. Gak bisa bayangin. Ya, kok bukan jantan, betina. Itulah keistimewaan lambang-lambang yang Tuhan berikan. Hari-hari ini saudara, mari kita siap. Ya, mengerti hari-hari di mana Tuhan mau menebus kita. Ya, sehingga yang kedua ini adalah korban pendamaian. Karena orang menindas kebenaran dengan kelaliman. Hari-hari ini lihatlah. Ya, udah lihat Iran mengancam. Tidak sadar dia sendiri teroris, sudah berat mengenai seperti itu. Wah, ya, menindas kebenaran dengan kelaliman itulah manusia lah. Ya, kalau lihat seperti itu saudara, kita ini ya nelongso ya, susah. Kalau manusia tidak berubah seperti apa gitu ya, bisa enggak kita diselamatkan? Ya, bisa enggak? Ya, kita harus minta ampun pada Tuhan dan bertobat, bukan hanya minta ampun terus berbuat dosa, itu tidak bisa. Tuhan bilang, aku tidak bisa lihat ya hukum-hukum ilahi dilanggar, tidak bisa. Murka yang datang, pengadilan, penghakiman. Jadi ya satu kali saudara kita lihat ya kelaliman masih tidak ada lah. Ketika Yesus datang, tadi kita menyanyi ya ada pertemuan di udara. Ya beda ya. Beda kalau kita merasakan suasana surga turun, kita menikmati di angkasa bersama-sama, wah, dalam kemuliaan. Tapi itu hanya untuk orang yang percaya, orang yang dipilih Tuhan. Apakah kita orang dipilih? Hati-hati. Ya kita sudah dipilih pun kalau kita tidak sembrono. Kalau kita sembrono ya tidak bisa tuh ya. Makanya kita hari-hari mendekatlah kepada Tuhan ya. Ya, orang sudah tahu semua hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Bahkan mereka sempat ngomong gini, pendeta menjelang kiamat. Aduh, kata-kata itu sebetulnya susah untuk diomongkan ya. Apa betul ada kiamat ya? Ya, kiamat mungkin masih lama. Nah, Tuhan datang belum kiamat kan? Orang percaya aja diangkat seperti itu. Ya, mari saudara kita sadar kalau selamat ini dipelihara Tuhan itu dahsyat saudaraku. Seperti pelayanan kami di sini tuh betul-betul dipelihara, jangan ada orang mau merendahkan gitu loh. Ya, tanpa sebab, tanpa apa, akan ditinggikan gereja ini loh. Ya, orang benar tanduk kekuatannya akan ditinggikan, bukan direndahkan. Jadi mari saudaraku kita merendahkan diri di depan Tuhan lah ya. Siapa tuh kita, tidak ada apa-apanya lah. Makin sadar kita ini, aduh ya, terbatas sekali. Dan kalau itu kita tidak jaga benar susah. Jadi mari saudaraku, Mazmur 22 yang ayat 12 tadi. Mazmur 22 ayat 12 tadi, Mazmur 22. Kita lihat sekali lagi ayat yang ke-12. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ketika Yesus disalib, dia bilang, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, Bapa di surga melihat dosa yang ditanggung Yesus, jijik, najis, ditinggalkanlah. Ya, Bapa yang mulia tidak sanggup melihat dosa seperti itu numpuk di atas satu sosok lembu betina merah tadi. Ya. Wah, ngeri ya.
Bapakku, Bapakku, mana kau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku. Mazmur 22:12. Ya. Kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Benar. Ya. Hari-hari ini tidak ada yang menolong kalau kita tidak sungguh-sungguh ya. Diberitahu awas, jangan ini, jangan itu. Sampai bingung ya. Jangan simpen uang, ya. Pegang uang tunai, wah, ya. Beli aja tanah, beli emas. Nah, ya mau dimakan apanya kalau beli emas ya? Memang bisa makan emas. Ya. Ya kalau kita lihat, kalau Tuhan tidak bela kita hari-hari ini susah bener lah ya. Caranya saudara dibela dengan sungguh-sungguh kalau kita mendekat kepadanya, kita merendahkan diri kepadanya. Jangan mengada-ngada lah, tolong ya. Kita sungguh-sungguh berserah, berharap dalam anugerah dan kasih Bapa itu yang Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi itulah saudara yang Tuhan mau ya. Mazmur 68. Mazmur 68. Mazmur 68. Ayat yang ke-29. Mazmur 68 ayat yang ke-29. Ada? Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Teguhkanlah ya Allah apa yang telah kau perbuat bagi kami. Tuhan sudah rela menebus saudara dan saya. Dia juga tidak ragu-ragu mengerahkan kekuatannya menolong saudara dan saya. Dia tidak akan ragu-ragu lah. Ya. Kalau kita hari ini mau minta tolong siapa? Coba, ya. Siapa yang kita lawan pun ya, susah lah ya. Kita benar-benar kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan. Kau sudah menebus kami. Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap menjagai umatmu. Engkau tetap memelihara umatmu. Haleluya. Haleluya. Jadi karena kita masih bisa ini itu, jangan sombong lah ya. Kita berpikir kita bisa apa? 2 Tawarikh 21, 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20 ayat yang ke 10 sampai 12. 2 Tawarikh 20 10 sampai 12. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab serta orang-orang dari pegunungan Seir. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negeri orang-orang itu. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai balasannya mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya ulang lagi ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi pasukan yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita tidak tahu kalau datangnya itu serangan bertubi-tubi, saudaraku. Pengakuan ini bagus. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Mata kami, harapan kami tertuju kepadamu. Dunia yang makin sulit ini sampai pemazmur, sampai raja ini menyerah. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mari saudaraku, kita tidak tertuju kepada yang lain dah. Jangan tertuju pada pangkat manusia, kedudukan atau jabatan, enggak. Hanya tertuju pada Tuhan. Dan kalau kita masih bisa, aduh aku masih bisa ini jangan hati-hati. Enggak bisa lah ya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada Allah. Itu yang sebenarnya kita harus menolong ya. Jadi pengharapan kita benar-benar berserah pada Tuhan. Ayat terakhir di sebelahnya, Mazmur 72. Mazmur 72. Tadi Mazmur 22, sekarang Mazmur 72. Mazmur 72 ayat yang ke-12. Mazmur 72 ayat yang ke-12. Sebab, ya betul ya.
Sebab ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang tertindas yang tidak mempunyai penolong. Tuhan melepaskan orang miskin, ya, bukan hanya miskin harta, mungkin miskin rohani, miskin apa lagi lah. Ya. Tuhan mau mendengar, ya. Dikatakan sebabnya melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Kita menghadap Tuhan, memandang pada Tuhan dan minta tolong, Tuhan akan melepaskannya. Orang tertindas yang tidak mempunyai penolong dan orang-orang tertindas juga akan ditolong Tuhan. Itu karya dari tadi, karya penebusan tadi, penghapus dosa, ya, penebusan, pendamaian sampai kita yang dapat terakhir ini. Kita boleh melihat bagaimana Allah bersedia memelihara dengan begitu indah dalam kehidupan kita. Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, dan orang tertindas yang tidak punya penolong, Tuhan akan tolong. Haleluya. Kesimpulannya adalah di dalam Tuhan kita tahu, di dalam Tuhan kita hidup dan bergerak, saudaraku, ya. Ya, kalau kita sudah punya Tuhan, ya, jangan bergerak di bidang yang lain, jangan bergerak dalam sarana yang lain, saudaraku, ya. Berat, ya. Kisah Para Rasul 17 itu kesimpulannya. Kisah Para Rasul 17. Kita hidup dan bergerak di dalam Dia. Ya, bagaimana juga kita bisa hidup lagi? Tidak bisa. Kita hanya bisa hidup dan bergerak di dalam Dia. Kisah Para Rasul 17 mulai 27. Kesimpulannya ayat 27 mulai. Supaya mereka mencari Dia. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke 17 mulai. 27. Kita Kisah Para Rasul 17 mulai 27. Kisah Para Rasul 17 mulai 27. Supaya mereka mencari Dia, yang mencari Tuhan, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28, sebab di dalam Dia, ayat 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Haleluya. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti apa sih? Seperti emas dan perak, ya. Nah, itu tadi. Kita jangan menyembah emas. Ya. Ayat yang ke 30, ayat 29, dengan tidak memandang lagi, ya, zaman kebodohan. 29. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Harus bertobat. Ayat yang terakhir ini, ya. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghukum. Betul, ya? Satu hari Dia akan menghukum. Karena telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi. Sebenarnya ini menghukum, menghakimi, ya. Menghakimi sesudah Ia memberikan kepada mereka semua orang yang memberikan pada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan menampilkan Kristus dari antara orang mati. Kita menuju kepada peringatan kematian dan kebangkitan Yesus. Tolong, clipping. Hanya 2 menit. Sudah siap, ya? Ada? Clippingnya?
sembah yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Lagunya apa, Ing? Lagu saya lupa bawa catatan, tidak tahu dia. Tidak ada. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Lagunya tolong, mereka tidak tahu. HP saya ketinggalan soalnya. Sudah tahu lagunya? Tidak tahu loh lagunya. Ing, tolong Ing, lagunya Ing. HP saya ketinggalan. Ya, mari kita berdiri bersama-sama.
Sekali lagi saya ingatkan, hari Jumat itu Jumat Agung, peringatan kematian Yesus Kristus, ibadahnya sore hari, ya, jam 5. Lalu minggunya Paskah kembali ke pagi hari. Ya, jadi jangan sampai bingung atau kecelek, ya. Sekali lagi Jumat itu Jumat Agung, acaranya adalah sore hari jam 5. Disertai sakramen berjamuan kudus. Nah tadi kita sudah jelaskan begitu rupa. Jiwai, jangan asal-asalan masuk ke Jumat Agung. Ya, kami anjurkan berpuasa hari itu, para petugas berjamuan kudus, kita semua siap untuk mengikuti sakramen berjamuan Tuhan. Ya. Jiwai sengsara Yesus. Ya, sehingga kita juga mengerti bagaimana kasih anugerah melalui penderitaannya yang luar biasa. Bukan sembarangan, tapi kemurahan, kemuliaan Tuhan yang diberikan pada saudara dan saya. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi kasih dari Yesus menarik hati.
dengan hormat. Sekali lagi sebelum pulang, saya mohon dengan hormat jangan dibuang. Kalau ditinggal tidak apa-apa, tapi kalau bawa pulang lebih baik ya. Jangan dibuang sekali lagi ya, apalagi langsung taruh tempat sampah tidak benar ya. Jangan dibuang. Silakan bawa pulang kalau mau. Kalau tidak mau ditinggal di gereja. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Bagimu Tuhan, hanya bagimu kemuliaan, hormat, dan pujian. Haleluya. Meteraikan firman-Mu Bapa. Persiapkan umat-Mu memasuki masa-masa sengsara. Penebusan-Mu di kayu salib di atas puncak bukit Golgota. Terima kasih untuk kesetiaan umat-Mu. Terima kasih untuk dukungan umat-Mu selama ini. Tuhan membalas dengan berkat-berkat berlipat kali ganda. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan akal budi, dengan hikmat menghadapi kesulitan hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara dikasih Tuhan, biarlah Allah mendekat dia. Biarlah Allah menghadapkan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan menyinari saudara sekalian dengan terang cahaya wajahnya. Sehingga sebentar lagi ketika saudara pulang meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah saudara masing-masing, saudara pulang dan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih karunia selalu baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggal bersama saudara, menyertai saudara dan saya. Dan mengangkat kita semua pada hari Maranatha yang mulia, ketika Yesus datang di awan-awan permai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.